Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah terus berupaya menciptakan kader-kader bangsa yang selain menguasai pengetahuan agama dan sains, juga menekankan pada pentingnya menjaga dan melestarikan budaya serta kearifan lokal. Untuk itulah, seluruh siswa-siswi madrasah, selain dibekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan keislaman dan sains modern, juga dibekali tentang pentingnya berinteraksi dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya. Sebab madrasah bukanlah menara gading yang jauh dari lingkungan sekitar. Madrasah hadir dari dan untuk masyarakat. Untuk itulah, madrasah diharapkan dapat menjadi role model bagi pengembangan insan yang cerdas, tidak hanya secara ilmiah, tetapi bernafaskan keislaman yang santun dan toleran. Sebagaimana strategi dakwah Wali Songo yang membuahkan peradaban Islam gemilang, madrasah juga terus menciarkan pendidikan Islam untuk mencetak generasi Islami yang membanggakan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdan Al-Kafi kembali bisa menemani Anda semua adik-adik di rumah dalam sebuah program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni program Syiar Madrasah Ramadan. Sebuah program edukatif untuk kalian semua siswa-siswi madrasah di seluruh tanah air dengan berisikan materi pembahasan mengenai baca tulis dan juga kandungan ayat suci Al-Quran, Tarikhul Islam atau sejarah Islam di Nusantara, pendidikan akhlak dan juga sains. Nah, gimana nih adik-adik semua di rumah? Insya Allah lancar semua puasanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Nah, sore hari ini kita akan belajar mengenai sejarah Islam di Nusantara, yakni model dakwah dari Wali Songo. Nah, tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga adik-adik kan kata Wali Songo ini. Penyebaran Islam di Nusantara memang tidak pernah terlepas dari peran dan sosok Wali Songo. 9 tokoh penyebar Islam yang dakwahnya selalu bisa memikat hati masyarakat Indonesia karena penuh kedamaian. Khususnya penduduk Pulau Jawa. Nah, mengapa? Karena keseluruhan Wali Songo ini tinggal dan menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sehingga wajar jika penduduk Muslim terbesar di tanah air ini berada di Pulau Jawa. Jalan dakwah yang dilakukan oleh para wali ini begitu cepat diterima oleh penduduk setempat karena dilakukan dengan beragam pendekatan. Dakwah dikemas dalam bahasa yang bijak, diramu dalam ajaran yang sederhana dan juga disesuaikan dengan pemahaman masyarakat setempat sesuai dengan adat dan kepercayaannya. Nah, saya yakin pasti sudah nggak sabar lagi adik-adik di rumah untuk mendengarkan langsung penjelasan yang lebih lengkap. Namun sebelumnya, yuk mari kita kenalan dulu dengan pengajar kita hari ini berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, yakni Bapak Muhammad Yahya. Ini dia profilnya. Muhammad Yahya merupakan dosen di Fakultas Humaniora dari Universitas Islam Negeri Malang. Universitas yang melahirkan lulusan-lulusan berkarakter ulul albab memiliki pendidikan formal serta berkarakter zikir, fikir, dan amal soleh. Yahya meraih gelar doktor setelah menjalankan program studi sosiologi politik di Universitas Monash, Australia. Selama karirnya, Yahya memperoleh beberapa penghargaan seperti beasiswa dari Australia A, The Nippon Foundation, dan Kementerian Agama. Selain itu, ia juga aktif menerbitkan berbagai jurnal, buku, serta artikel ilmiah yang dapat diakses di berbagai negara seperti Filipina, Australia, dan Jepang. Nah, itu dia adik-adik profil pengajar kita hari ini. Setelah ini jangan lupa kita akan terus mendengarkan bagaimana pembahasan lengkapnya mengenai model dakwah dari Wali Songo ini. Jangan lupa juga nanti di penghujung acara ini ada kuis tentunya yang bisa adik-adik ikuti. Sebentar lagi ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan.
didukung oleh Syukran kathiran pemirsa dan juga adik-adik di rumah, Anda kembali menyaksikan Syiar Madrasah Ramadan. Pasti teman-teman adik-adik di rumah semua tidak sabar lagi untuk mendengarkan kisah Wali Songo dalam berdakwah kan. Yuk kita langsung saja dengarkan, ini dia selengkapnya. Silakan Bapak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus salihat, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujuman nayyirat. Siswa-siswi madrasah dan pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana puasanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan Allah menerima puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Topik syiar madrasah kita kali ini adalah strategi dan dakwah Wali Songo. Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan. Dalam bahasa Arab klasik, dakwah dimaknai mengundang atau mengajak, to call, to invite. Penggunaannya dahulu di dalam masyarakat Arab klasik adalah mengundang seseorang untuk menikmati jamuan makanan atau minuman. Karena itu, dakwah tentu saja harus dilakukan dengan cara yang baik. Adakah orang mengajak makan dan minuman dengan cara yang tidak baik? Tentu tidak ada. Karena itu, dakwah harus berbarengan dengan sesuatu yang baik. Rasulullah SAW menyatakan, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza' min syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu kalau diletakkan pada sesuatu, berada pada sesuatu, tentu dia akan menjadi penghias dan menjadi kebaikan atas sesuatu itu. Tapi jika dibuang dari sesuatu, maka justru akan membuat jelek. Karena itu dalam prinsip dakwah, sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo nanti, kita akan melihat dakwah Wali Songo, yassiru wala tu'assiru, dakwah yang memudahkan dan tidak menyulitkan, basyiru wala tunaffiru, memudahkan, menggembirakan dan tidak membuat orang lari. Wali Songo adalah sekelompok orang-orang hebat. Bayangkan saja, Islam masuk ke Indonesia, ada yang menyatakan di masa Umar bin Abdul Aziz, atau ada yang menyatakan di abad ke-7 sampai abad ke-14, Jawa terutama belum mampu diislamkan secara maksimal. Akan tetapi oleh kelompok orang ini, yang jumlahnya ada yang menyatakan 9 orang, mampu diislamkan di akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15 dengan waktu yang relatif amat sangat singkat, 50 tahun. Bayangkan 50 tahun, orang-orang hebat ini mampu melakukan dakwah yang gilang gemilang, sehingga menjadikan Jawa yang awalnya beragama selain Islam, kemudian beralih menjadi beragama Islam dan hidup serta berkebudayaan Islam. Karena itu, melihat dakwah dan strategi dakwah Wali Songo menjadi sesuatu yang menarik. Yang pertama, dakwah Wali Songo itu memiliki karakter tadarruj, bertahap. Wali Songo tidak melakukan dakwah dengan semena-mena ketika melihat sesuatu yang dirasa bertentangan dengan nilai-nilai Islam, kemudian menghilangkan demikian. Akan tetapi, Wali Songo melakukan perubahan secara perlahan. Dan yang kedua, adamul haraj, tidak ada paksaan, dengan cara yang lembut, dengan cara mengajak, dengan cara yang sebagaimana di Al-Quran, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan, dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang mampu menyentuh hati, dan kemudian wajadilhum billatihi ahsan. Kalaupun melakukan perdebatan dan argumentasi, justru dilakukan dengan cara yang lebih baik. Mari kita lihat bagaimana dakwah Wali Songo yang kemudian menjadi figur-figur terbaik di dalam dakwah pada masyarakat Jawa terutama.
Yang pertama, dakwah yang dilakukan oleh tokoh kita namanya Maulana Malik Ibrahim. Nah, dan itu tadi beberapa pendekatan dalam berdakwah yang dilakukan oleh para wali songo. Dan kita nanti akan lanjutkan kembali setelah ini. Jangan lupa nanti di akhir acara ada kuis yang bisa adik-adik ikuti. Tetap bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan.